Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua senantiasa mendapatkan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Kita semua sehat walafiat Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sungguh kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau, yang terus hidup dalam kehidupan kami, yang terus hadir dalam kehidupan kami, yang terus ada menemani kami Tuhan, baik dalam suka dan duka Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, memberikan hikmat akal budi Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh belajar melakukannya, sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan Engkau Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Kolose. Kitab Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab Kolose 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose karena Rasul Paulus mendengar kabar bahwa di sana banyak ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena Rasul Paulus tahu jemaat Kolose adalah warga kerajaan Allah, itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan surat ini supaya mereka tetap yakin, tetap teguh di dalam Tuhan. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah warga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata di sini firman Tuhan mengatakan kamu telah menerima Kristus. Waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu itu yang mengungkapkan adalah rasa percaya kita, iman kita, beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka Rasul Paulus mengatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita ada dalam koridornya firman Tuhan. Kita tetap ada dalam lingkupan Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat serta pantauan Tuhan. Itu yang Rasul Paulus harapkan, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara tentu sampai saat ini masih ada dalam lingkupan anugerah dan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Puji Tuhan. Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, karena kita ini tetap ada dalam koridornya Tuhan, tetap ada dalam hidup dalam firman Tuhan, maka di sini penulis Yohanes mengingatkan kepada kita untuk kita ini tidak berbuat dosa lagi, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Yang disampaikan oleh Yohanes dalam ayat 1:3 ke 6 tadi yang saya baca Bapak Ibu, ya. Karena dia tahu orang yang saat ini sedang terus-menerus melakukan dosa, maka sudah pasti orang tersebut sedang tidak atau belum mengenal Tuhan. Ya. Orang pasti pernah berbuat dosa. Dan tentunya Yohanes juga berharap untuk kita tidak mengulangi lagi. Seperti halnya bertobat. Jika kita mengaku sebagai anak Allah, sebagai umat Kristen, umat Kristiani, tetapi kita masih terus tinggal dalam dosa. Apa saja? Macam-macam dosanya. Dosa anak muda,
ya. Dosa orang dewasa, dosa anak-anak berbeda. Tetapi tentu hal-hal yang melanggar ketetapan Tuhan, hal-hal yang melanggar perintah Tuhan, larangan Tuhan, tentu itu merupakan pelanggaran dan dosa. Ya. Berbagai macam kecemaran-kecemaran di dunia ini yang terkadang menggoda kehidupan kita. Nah, kalau kita tenggelam, kalau kita masuk perangkap, maka tentunya sudah sangat jelas berdasarkan ayat 1 Yohanes 3:6 tadi Bapak Ibu, dipastikan bahwa saat ini kita belum mengenal Dia. Karena kita keluar dari jalurnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebenarnya kita ada di mana sekarang ini? Ya, di bumi pasti, di dunia itu benar. Tetapi yang ingin kita semua belajar, Bapak Ibu Saudara juga saya yang pada pagi hari ini belajar, kita ada dalam posisi yang mana? Apakah kita secara kontinu melakukan kesalahan, melakukan dosa? Atau apakah kita memang betul-betul berada di dalam Kristus? Jika kita memang berada dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara yang sekalian, maka sudah jelas kita tidak mungkin hidup lagi di dalam dosa-dosa kita yang lampau. Kalau kita buka di dalam surat Ibrani 10 ayat 26, Bapak Ibu, dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa kita. Pada pagi hari ini tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi teladan saya dalam kesetiaannya kepada Tuhan, dalam pengabdiannya kepada Tuhan, dalam pelayanannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, menjadi teladan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita bersama-sama untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus tetap tinggal di dalam firman-Nya yang adalah standar kebenaran kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita tetap di dalam Dia, tetap di dalam firman-Nya, tetap ada dalam lingkupan dan koridor firman Tuhan, sehingga kita tetap tinggal dan hidup di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, secara pribadi saya juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang saya lakukan. Dan saat ini tentunya saya ingin tidak berbuat dosa lagi. Apa yang dahulu saya anggap itu baik dan ternyata setelah saya mengenal kebenaran tidak baik, tentunya saya ingin meninggalkannya. Dan itu pula saya percaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin tahu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang tebusan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita satu sama lain saling mendorong, saling mendoakan, saling menguatkan untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, bawalah hati kami, hidup kami lebih dekat lagi, supaya kami tetap tinggal di dalam Dia. Kami ada dalam lingkupan, kami ada Tuhan Yesus di dalam Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan,
untuk belajar melakukan firman Tuhan, supaya pada saat Tuhan datang kedua kalinya, biarlah Tuhan dapati kami ini melakukan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang memampukan kami hingga sampai saat ini kami memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.